ini mah menurut cerita gue yang gue alami dan gue lakukan dan gue jalankan seperti itu, ya kan. Bahkan ada beberapa FWB yang dari dulu gue pernah FWB sampai sekarang pun gue masih menjalin komunikasi sama dia. Menjalin komunikasi baik ya. Masih terus walaupun sekarang udah jarang ketemu, tapi seenggaknya komunikasi gue masih lancar, masih baik-baik aja. Ya dia kayak nggak ngerasa. Itulah kenapa gue bilang lu maintain komunikasinya biar orang itu nggak ngerasa gue cuma jadi FWB-an lu doang. Gue nggak cuma jadi pelampiasan lu doang kayak gitu. Ya kalau dari dari segi benefit maksud gue, kita mulai dari range umur nih ya. Kalau benefitnya dari yang umur paling bawah, misalkan under your age gitu, di bawah umur lu sama yang di atas umur lu, benefitnya apa aja itu? Benefit kesehatan kah, asuransi kah? Agen pak. Iya, mantan agen gue. Kalau misalkan yang di bawah umur gue sih tergantung sih gue. Kalau misalkan gue nggak pernah ngajak dia seks duluan ya. Tapi kalau misalkan dia mau ngejalanin itu plus seks, ya udah gue jalanin. Plus berarti. Ya. Tapi kalau misalkan dia cuman ya udah lu jadi temen gue, jalan gue aja, gue bayarin deh semua. Ya minimal ya lu turutin aja, sama aja kayak lu punya pacar lu mau apa lu turutin aja, dia pasti bakalan seneng kayak gitu. Ya hitungannya kayak just a friend ya, lu butuh temen accompanying banget ya. Iya, lu misalkan butuh temen kesini ya ya udah lu ikutin walaupun lu nggak punya duit, ya lu fair ngomong sama dia. Kalau misalkan emang dia nggak mau karena lu nggak punya duit, ya udah. Nanti kan dia udah ngajak, terus lu nggak bisa yang jelas karena apa, ya kalau misalnya dia mau ngeluarin duit syukur, kalau enggak ya udah, nggak masalah menurut gue. Gitu. Anak banyak kan kalau yang under my age ini, kalau misalkan gue bilang nggak punya duit, mereka malah ya udah nggak apa-apa, yang penting lo ada nemenin gue gitu aja. Ya udah, kalau misalnya lu mau batas kayak gitu ya gue temenin kemana, mau jalan kemana, mau nonton kah, mau makan kah, ya udah berjalan aja. Terus kalau misalkan kalau yang lebih tua dari gue sih sebenarnya malah permintaannya nggak macem-macem. Dia cuman pengen minta temenin ke satu tempat ngobrol, udah gitu aja. Justru enaknya sama yang seumuran atau di atas umurnya, di umur gue gitu, mereka lebih berpikir dewasa, jadi lebih mature ya. Nggak berpikir gue pengen ini, gue pengen itu, gue pengen ini, pengen itu. Enggak, dia cuman temenin gue kesini mau ke toko buku, kita sekalian ngobrol ngopi, oh ya udah kayak gitu aja. Di luar itu lu mau lebih, ya itu balik lagi ke lu sama si perempuan yang mau kayak gimana gitu aja. Ya kalau kayak gitu tuh lu kayak momentum banget, apa lu janjian gak sih? Nggak kayak berarti kan kayak memang di saat memang ada kesempatan you can kalian bisa melakukan, atau lu harus memang perjanjiannya seperti itu. Kalau kita FWB-an tuh ya bisa begini, bisa gitu, bisa gini, bisa gitu. Kalau misalkan gitu tergantung dari cara komunikasinya lu. Kalau menurut di mana nih, di awal apa di sembari berjalan? Ketika berjalan. Misalkan komunikasi lu itu udah menjurus, ya ketika lu ketemu lu bisa ngapain aja. Tapi ketika komunikasi lu nggak menjurus, paling itu jatuhnya bisa jadi momentum. Tergantung situasi kondisi, ya kan. Dan lu ketemunya di mana, terus lu nongkrongnya kemana aja, terus habis itu lu bakalan kemana. Ya intinya sih menurut gue ya, lu kalau misalnya mau jadi tipikal cowok-cowok yang pengen FWB, minimal lu punya modal satu. Karena apa? Ya gue jadi ngajarin ya. Karena ya gue ngasih tahu aja gini, gue pernah menjadi tipikal cowok FWB yang mau kondo, yang benar-benar iya dulu men. Jadi kayak zaman muda ya.
Kayak kan zaman muda mah kita bandel-bandel gitu cerita. Iya, daripada lu bandel yang telat, ya lu bandelnya sekarang dah. Daripada lu bandel udah punya istri, lu kelewatan men, telat lo, nggak ngerasain bandel dari awal. Terus. Nah, kenapa gue bilang lu harus punya duit? Karena men, ketika lu mau kondo, oh anjing lu, menurut gue malu sih. Gue pernah emang mau kondo gitu. Menurut gue malu, memang malunya dalam artian gue ngajakin jalan, tapi gue nggak keluar sepeser pun uang. Ya minimal lu keluarin duit buat parkir lah. Ini jangan nggak keluar duit banget. Maksudnya kalau misalnya nggak keluar duit banget, lu kayak kere ya nggak, gue nggak ngerti lu kere atau lu medit gitu ya, lu pelit gitu. Tapi seenggaknya dalam hubungan, mau itu pertemanan, mau itu relationship pacar, mau itu keluarga, atau mau apapun itu, pasti ada tuh namanya perjuangan. Ya lu berjuang dikit lah, walaupun itu FWB, tapi seenggaknya lu berkorban. Jangan cuman modal motor, modal mobil, lu jemput dia tapi lu nggak punya bensin, terus lu nggak punya duit pegangan, ya kan? Lu fuck banget menurut gue men. Lu gila lu. Mending lu gak usah kenal cewek deh kalau gitu, mendingan. Tapi itu apa, di umurnya di atas lu? Oh, di bawah lu? Seumuran? Mau di bawah atau di atas, lebih baik lu punya pegangan seenggaknya. Even lu nggak keluar duit buat itu perempuan, seenggaknya lu bisa memodalkan diri lu sendiri untuk buat angkot. Buat angkot lah, buat beli rokok lah gitu kan. Masa ya lu beli rokok bisa dibeliin juga. Itu jatuhnya kayak ini, gol jadinya. Itu mau kondo banget kalau gitu. Gila, sampai rokok aja dibeliin ya kan. Udah mending kalau dibeliinnya dia yang ngasih tiba-tiba. Itu it's okay menurut gua. Lah ini lu beliin aku ini dong rokok, aku nggak punya duit. Wah fuck man, lu anjing keterlaluan lu kalau itu benefitnya plus. Enggak, bukan masalah benefitnya plus ya. Lu nggak tahu diri. Itu Anjir bener banget, anjir nggak tahu diri banget. Gue punya teman sih emang yang kayak gitu. Dia emang apa ya, tipikal cowok yang emang mau kondo dan yang nggak tahu diri, yang maksud lu yang seperti lu bilang gitu. Dan itu nggak 1-2 orang men. Apa ya, tapi kalau misalkan main tante masuknya FWB enggak kan ya? Ya bisa dibilang FWB juga, tapi kan Emang kalau temen gue kebanyakan sih emang dia piaraan. nah kalau tante itu kan biasanya lu yang dipiara, jadi jatuhnya bukan lu nggak bisa, ya bisa dibilang FWB juga, tapi kan itu dibiayainya secara ikhlas. Kok ikhlas sih? Secara cuma-cuma maksud gue kan, karena si tantenya ini yang mau, bukan lu yang pengen ya, walaupun lu ada kepengen. Sebenarnya tuh tante tuh pengen nambah anak tahu, cuman nggak dikasih sama lakinya, makanya dia miara. bisa jadi tuh. Iya, atau enggak dia nggak mau ngurusin anak dari kecil kan, pengen langsung punya gede. Biar gemes. Jadi kalau diajak nongkrong tuh bisa setara nih, gitu. Pemikirannya masih sama. Aduh. Apa kabar tante Yayang ya? Waduh, Siapa tuh? nggak tahu. Apa kabar tante Vita ya? Aduh, itu bahaya, jangan sampai orang tahu itu. Skip, jangan. Skip tapi nggak di-cut. Itu di luar konteks kan udah. Tapi kalau gue mau nanya lo nih, lo pernah nggak sih posisi lo sebagai orang-orang yang HTS atau FWB? Kalau HTS, FWB, kalau HTS ya pernah, gue zaman sekolah ya pernah HTS. Cuman kalau FWB sih gue enggak sih, karena ya lu tahu sendiri lah kalau gue kan bergaul dengan perempuan yang lebih mature kan kalau gue. Kalau gitu sih liatin gue. Enggak. Kayak gue salah yang liat lu. Enggak, maksud gue, lo kan bergaul dengan yang lebih mature ya kan. Apa lo nggak pernah berpikiran, oh kayaknya gue sama dia bakalan FWB doang nih, nggak mungkin. Enggak. Gitu. Yang gue nggak tahu sih pemikiran lo kan. Iya, contohnya kayak siapa ya?
kayak banyak banget sih gue enggak. Ayo lo. Iya, zaman lu waktu itu lu kenal aja deh pokoknya. Iya, cuma sebatas gitu doang sih sebenarnya, nggak ada yang lebih, nggak ada yang ya sebatas temen, cuma lebihnya juga nggak ada. Ingin nemenin juga enggak, dibayarin juga enggak, mau dibilang biaran juga enggak, karena gua nggak di ini, maksudnya nggak di apa namanya, nggak dibiayain. Ya lu tau gua lah gimana, nggak bandel gua. Tapi belum. Anjir, ini cringe banget sih. Jadi awkward moment banget sih. Ini ada beberapa tante nanti yang denger ini. Dan bakal menghubungi. Langsung bakal mau hubungi. Itu siapa yang ngomongin? Astaga. Aduh. Panas ya obrolannya. Iya. Tapi gue sempet kontekan tau, udah lama banget gue. Sama siapa tuh? Sama ada yang waktu dulu di apartemen. Wah, siapa tuh? Gua nggak tahu tuh. Ih, yang itu, yang ditinggalin apa? Yang tinggalin berlayar. Oh, I see. Yang tinggalin berlayar. Nanyain doang apa kabar. Diajak main nggak? Diajak, siapa tahu gitu sini main. Belum gitu ya. Udah nikah belum? Belum nih. Kalau gue manggilnya Kak ya. Kalau nggak Kak, Mbak gitu. Belum Kak. Belum nikah. Oh, belum nikah. Kapan tuh mau nikah? Bas lo anjing. itu sebenarnya kode, men. Itu sebenarnya kode. Bukan mode nyuruh lu nikah. Itu basa-basi buat cari obrolan sama lu, menurut gue ya. Biar ada obrolan. Oh iya kan kamu belum nikah, ketemuan yuk kita nongkrong sini ngopi-ngopi ya kan. Ngopi-ngopi cantik. Sebenarnya lu pengen dibungkus itu. Ntar curhat lagi, nangis lagi. Tapi gue mau lucu banget sama dia tuh. Maksudnya ya karena dia ini sih, karena kesepian aja, pengen punya teman curhat. Ya wajar gitu. Dan most of all, kebanyakan dari orang-orang yang FWB dan HTS aku sih sebenarnya berawal dari situ. Dia punya sebuah masalah, circle-nya dia tuh nggak bisa menenangin dia dan nggak bisa memberikan solusi. Bukan artinya gue bisa memberikan solusi ya. Maksudnya nggak bisa nenangin dia dan nggak bisa memberikan pemikiran yang jernih. Nah, ada orang baru masuk, ternyata Bikin nyaman. Sebenarnya terkadang tuh nyaman jebakan menurut gue. Gue tuh sering berbicara ini sama orang-orang yang dekat sama gue. Kok lu mau sih sama gue? Iya, gue nyaman sama lu. Gue malah mengelak. Sebenarnya nyaman itu jebakan tau. Ketika lu udah terjebak, lu pasti bakalan terlena. Kalau bukan dari diri lu yang bisa keluar dari zonanya itu. Ya kalau misalnya lu udah nyaman, mau lu dibegoin, mau lu dianjingin atau lu mau dimaki-maki ya, ya udah, pasti lu bakal tetap stay terus buat dia. Sama halnya kayak lu bukan cerita ya, maksudnya lu tadi bertanya soal hubungan gue yang ketika gue udah serius, ya gue bakal serius ya. Satu sisi ya gue jebak dengan omongan gue sendiri. Gue bilang gue nyaman sama dia, ya mau gue diapain, kayak gue mau diselingkuhin, ya kalau misalnya gue nyaman, ya udah gue bakal tetap lanjutin kayak gitu. Tapi kalau menurut lu ada sisi positif negatifnya nggak? Dari apa? Maksudnya dari yang udah lu jalanin gitu. Sisi negatifnya, gue mainin perempuan itu jelas banget, ya kan. Tapi sisi positifnya, gue banyak ketemu orang yang sebenarnya lu menganggap lu punya masalah berat, tapi lu ketika ketemu orang baru ternyata masalah dia bisa lebih berat men dari lu. Jadi lu maksudnya bisa berkaca pada intisari yang ada. Oke. Jadi kayak gue pengen berhenti kerja nih, kayak kerjaan gue berat. Ternyata pas gue ketemu orang yang posisinya jauh lebih down dari gue, dia malah bisa memberikan gue motivasi. Jadi malah
sebenarnya keadaan gue tuh gini, gue udah nggak kerja selama segini nih, gue bingung dengan keadaan seperti apalagi kemarin lagi pandemi itu kan susah ya dapat kerja dan banyak orang-orang ter-PHK. Nah mereka meratapi nasib tapi mereka tetap optimis. Nah jadi gue ngambil sisinya, kenapa gue bilang positif, satu sisi orang-orang seperti itu dia bisa memotivasi lu juga, dia bisa bikin lu berpikir juga, ya kan. Walaupun dia bukan siapa-siapa lu, dia tetap masih bisa ngasih semangatin lu. Itu positifnya. Nah, jadi bukannya gue senang mau ngejalanin terus ya, nggak mungkin lah. Setiap orang juga pasti pengen punya hubungan yang serius, ya kan, nggak pengen gini-gini aja. Tapi kalau misalkan emang lu udah nemu yang serius dan emang lu bener-bener pengen mencoba serius, coba, kenapa enggak? Jangan sampai lu begini terlena terus. Nggak semua orang pengen kayak gini. Cukup men jadinya. So bijak banget gue. Anjir. Ini pembahasan tereksplisit episode kali ini ya lah. Jadi menurut gue, kalau kalian emang belum pernah FWB, lebih baik jangan. Karena takutnya terjebak dan kalian nggak bisa memaintain dan balance dengan diri kalian. Karena ketika kalian nggak bisa balance, semua bakal rusak. Iya benar, semua bisa rusak sih. Kalau kalian emang tipikal yang serius, ya udah serius, jalanin aja, nggak perlu hal-hal seperti itu. Karena ketika gue menemukan yang serius, ya gue juga pengennya serius. Nggak mungkin gue pengen gini-gini terus. Capek men. Kalau lu kan kalau gue lihat ya, kalau sekarang kan lu lebih serius untuk menjalani hubungan ya dalam beberapa tahun ini kan belakangan ya. Dalam beberapa tahun belakangan kan gue lihat lu kayaknya ya serius dengan hubungan lu yang dulu gitu kan. Dan itu bertahun-tahun loh. Nah, kalau lu sekarang ibaratkan ya walaupun yang kemarin mah gagal ya. Nah, sekarang kan gue kegagalan cinta. Nah, gue lihat sekarang kan emang lu lagi mengejar untuk menjalani jenjang yang lebih serius ini kan. Yang gue tahu lu rencana pengen nikah juga dan lu lagi cari pasangan yang benar-benar klop sama lu. Nah, ibaratkan nih lu menjalani hubungan serius. Terus lu akan masih terus memaintain hubungan FWB lo apa enggak? Gue shock lu bertanya seperti ini. Ya, gue bakal jawab. Maintain hubungan perlu. Karena apa? Karena silaturahmi. Menurut gue itu. Terus kalau misalnya lu bersilaturahmi, rezeki lu terbuka men. Tapi jangan menjurus lagi. Kalau misalnya mau udah serius dapat satu. Tapi perlu tahu gak? Pasangan lu perlu tahu gak? Pasangan gue perlu tahu enggaknya, gue cuma bilang gue pernah dekat sama ini, sama ini. Ketika gue sama pasangan gue nih lagi jalan misalnya gitu, terus gue ditelepon sama salah satu dari mereka, ya gue bilang, ya gue angkat dan gue jawab gitu. Dan kalau misalnya dia nanya, ya gue bakal jujur. Jujur dalam artian gue pernah dekat kok sama dia cuma nanya di mana. Terus ya tergantung bahasannya. Kalau misalkan emang si cewek itu cemburu, ya udah gue bakal ngejaga komunikasi. Dalam artian ngejaga komunikasi, ya gue seperlunya. Tapi kalau misalnya dia nggak cemburu, bukannya gue bisa seenaknya ya, maksudnya dalam artian gue tetap ngejaga komunikasi gue. Tapi ya kalau misalnya emang gue ada perlu omongan yang gue perlu gue sampaikan, ya gue sampaikan gitu. Tapi kalau misalnya nggak terlalu perlu, ya paling gue chattingnya sebatas gitu aja. Nah, kalau misalkan lu dapat ibaratkan ada salah satu FWB-an lu yang dulu banget udah lu nggak pernah kontak, terus dia ibaratkan dia masih menyimpan dendam kesumat lah sama lu. Nah, terus suatu saat nih
suatu momen dia iseng sama lu nih pas udah saat lu udah ya, maksudnya di saat lu udah menjalani hubungan serius nih. Dia iseng nih sama lu nih. Isengnya dalam hal yang memang dia menjurus dan nakal gitu kan. Dan dia melihat situasi, wah bisa nih gue nih ngisengin si Kadal nih, gue pengen balas dendam lah ibarat contohnya. Nah lu dengan ibarat kalau lu menemukan kasus seperti itu, lu menyikapinya gimana? Gue menyikapi dengan santai sih. Terus? Dalam artian ya udah itu dulu, kalau misalnya mau balas dendam, balas ke gue. Jangan ke pasangan gue. Karena urusannya lu sama gue, bukan sama pasangan gue. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang pasangan gue perlu tahu, lebih baik taunya dari gue sama dari lu. Tapi kan itu ganggu banget tau. Apanya? Maksudnya kalau biarkan lu dihadapkan gitu ya, dihadapkan dengan kasus seperti itu kan berarti nggak cuma lu yang menghadapi, karena pasangan lu juga akan menghadapi situasi yang nggak nyaman, nggak bikin dia nyaman kan. Iya paham. Tapi ya memang sih nggak nyaman. Jadi menurut gue, ya gue bakal fair ngomong, gue bakal terbuka. Ya kalau misalnya ibaratnya, itu kan hal-hal yang nggak perlu banget pasangan kita tahu ya, keburukan ya kan. Tapi ketika misalkan hal itu terjadi, gue bakal ngomong jujur. Gue ngomong terbuka, gue selama ini pernah begini ini itu sama dia. Kalau misalkan emang lu nggak nyaman, ya mohon maaf. Seenggaknya ini bisa gue berikan, gue udah jujur terbuka sama lu, dan nggak ada yang gue bohongin sama sekali. Dan ketika lu bakal bertanya siapa lagi selain dia, gue kasih tahu. Walaupun itu menyakitkan, anjay. Ya walaupun itu menyakitkan bagi lu, ya gue fair, karena itu yang gue jalanin dulu gitu. Dan gue nggak mau tertutup, maksudnya ya gue fair aja, lu terbuka ya gue bakal lebih terbuka gitu. Dan kalau misalkan emang lu buruk, ya gue bisa lebih buruk. Lu baik, gue bisa lebih baik. Intinya sama-sama saling ngebuka keburukan dan kebaikan itu menurut gue perlu. Karena walaupun itu gak perlu-perlu banget ya, karena biar lu bisa belajar apa yang kurang dari lu, terus apa yang kurang dari pasangan lu. Jadi lu bisa menutupi, walaupun sebenarnya lu nggak berusaha menjadi diri orang lain, tapi lu menjadi berusaha yang terbaik. Kayak Cuman gitu. ya nggak semuanya harus dibuka. Ya nggak semuanya harus dibuka. Lebih baik lu nggak tahu aja. Karena ketika lu tahu daripada lu sakit, lebih baik lu pura-pura nggak tahu daripada lu bukan, maksudnya daripada lu pura-pura nggak tahu itu bikin lu sakit. Lebih baik emang lu nggak usah mencari tahu. Kayak gitu. Karena kalau misalkan lu mencari tahu yang bukan otoritas lu, yang ada lu cuman sakit sendiri. Yang ada lu jadi dengki sama pasangan lu. Lebih baik lu tahu dia dulu buruk, ya udah lu tarik dia ke jalan yang baik, jangan ke yang buruk lagi gitu menurut gue. Tapi kalau ngomongin sosial media, FWB lu ada yang di inner circle ini sosial media? Kalau dulu ada beberapa. Kalau yang sekarang ini mereka tetap main sosial media, tapi gue nggak pernah mau mencari tahu. Walaupun gue cari tahu, oh ada nih misalkan gue deket ABCDE, gue cari Instagramnya ada, gue cari Twitternya ada, gue cari Facebooknya ada, terus gue cari akun. Oh tapi lu cari dulu tuh, maksudnya lu cari lu tapi nggak minta? Nggak minta, gue cari gitu. Jadi satu sisi gue biar tahu ini orang hidupnya kayak gimana sih, hidup sosial medianya ya. Kayak gitu. Jadi gue nggak pernah minta, tapi ketika dia bertanya sosial media gue nggak akan segampang itu ngasih tahu. Gue malah berpikir gue suruh cari. Karena apa? Ya gue karena tahu lu, gue nggak minta, gue nyari, kayak gitu aja. Berarti kalau misalnya emang dia niat nyari, tapi capek juga pak kalau nyariin. Iya, tapi kan dari situ lu bisa lihat dari ini ya nih, keseriusan dia. Keseriusan gimana tuh? Dalam artian setiap hubungan FWB kan pengen cari yang serius juga, walaupun basically awalnya dari FWB. Oh iya, oke. Ya. Nah, ketika lu udah
suruh nyari dia bilang nggak nemu, ya lu bakal terus suruh cari lagi, tapi pada saat nantinya bakal ketemu, berarti kan lu tahu seriusnya dia. Karena notabene misalkan nama sosial media lu susah ditulisnya atau aneh-aneh gitu ya kan, tapi dia berhasil nemu, berarti kan dia nyarinya tuh niat pengen cari tahu lu tuh kayak gimana sih orang. Sekarang nama sosial media kan susah anjir, namanya Susi, username-nya ngantuk. Iya, maksudnya kayak gitu. Nggak semua sosial media itu untuk dicari tahu sih. Cuman kalau misalkan emang lu berhasil tahu, ya udah. Tapi kalau misalkan kita sambung-sambungin ya, kayak lu bilang barusan, orang menjalani FWB pasti pada ujungnya dia mencari yang serius. Lu akan serius pada akhirnya gitu kan, mau sama siapapun itu gitu. Nah, apa bedanya sama PDKT kalau kayak gitu? Kalau PDKT ini, lu nggak ngambil apa yang lu butuhkan. Jadi lu ngambil yang lu butuhkan seperlunya. Kalau FWB berarti kan lu udah niat dengan sengaja pengen ngambil apa yang lu butuhkan. Oke. Kalau PDKT ya lu sebatas deket, kayak sebatas nonton, dibayarin, tapi nanti makannya lu yang bayar. Coba gini, dari kaca gue ya, ini benerin gue kalau gue salah. Kalau PDKT itu menurut kaca gue gini, lu sudah mempunyai satu tujuan dengan lu sebenarnya lu mau macarin dia. Tapi kalau FWB itu lu bisa memilih banyak gitu. Iya. Tapi cuma satu yang lu iniin. Enggak juga. Jadi kalau misalkan lu PDKT, itu jatuhnya udah langsung subjektif. Lu pengen pacaran sama dia. Masalahnya gue begini bre, kalau FWB itu pasti pikiran gue ujung-ujung weak anjir. Iya bisa. Kalau misalkan lu FWB, lu berpikir objektif. Iya gitu maksud gue. Karena ada beberapa orang FWB tuh, nggak apa-apa duit gue diambil sama lu, duit gue dipintain sama lu, tapi gue nggak pernah mau sama lu. Oh gitu. Ada yang kayak gitu. Nggak apa-apa gue di sama lu. Tiap hari kita check-in juga, tapi lu nggak bisa dapetin duit gue. Ada yang kayak gitu. Oh gitu. Tapi lu berarti banyak kategori, banyak nih udah banyak kategori. Makanya gue bicara FWB itu bisa jadi objektif. Kalau misalkan PDKT kan lu subjektif, pasti langsung pengennya pacaran. Iya. Niatnya bukan untuk main-main. Walaupun dari dalam pacaran itu bakal ada juga menurut gue. Pasti kalau untuk zaman sekarang, karena pasti ada beberapa segelintir orang yang masih strike dalam artian ya udah gue pacaran mau serius, kalau misalnya urusan nggak mau. Tapi notabene lu pacaran, entah si pihak perempuan atau cowoknya pasti pernah pikiran gue pengen deh sama lu. Iya sih. Dengan embel-embel gue ngejaga deh, Aneh. gue nggak akan kemana-mana deh. Yes, gue sayang banget sama lu. Iya, gitu. Jujur kalau gue nggak pernah kayak gitu deh. Martin, gue pacaran sama orang, gue ngomong sama pasangan gue mau ngewe dong sama lu nggak ngasih, ya udah gue nggak akan mempertanyakan itu lagi untuk kedepannya. Oke. Tapi ketika lu udah berani minta dan dikasih, ya udah lu jalanin, lu seriusin. Sekarang gue mikir gini deh, ini buat cowok-cowok ya, atau enggak buat pasangan-pasangan lain. Cowok-cowok lo. Lu punya pacar, terserah deh. Kalau gue memandangnya semua perempuan tuh cantik, Iya. ya kan. Lu punya pacar, baik, perhatian, lu mau apa dikasih, sampai lu mau ngewe pun dikasih. Pertanyaan gue satu, kalau lu bosan lu ngomong, jangan lu selingkuh. Enggak, gue bukan curhat. Gue maksudnya berpikir logisnya gini, lu udah bisa dapet sama dia, terus buat apa lu ngewe lagi sama orang lain? Menurut gue ya,
lu sama dia sama si B kan sama aja lewatnya lubangnya, kecuali ngewe sama A lewatnya vagina, terus ngewe sama si B lewatnya pori-pori. Nah nggak apa-apa lu cari yang berbeda tuh, kan lubangnya sama, gayanya gitu-gitu aja, ya enggak sih? Membosankan ya. Yang bikin beda itu feelingnya sama libido perempuannya, itu yang beda menurut gue gitu. Jadi ya kalau buat cowok-cowok yang udah punya pasangan terus lu udah pernah ngewe dan itu, kalau misalnya emang bosen lebih baik lu bilang, lu fair. Terus kalau misalnya emang lu gak bisa ngejalanin lagi karena misalkan ada beberapa hal yang gue nggak ngerti entah itu apa, yang lu udah nggak mau jalanin, lebih baik lu putuskan, jangan lu ngejalanin terpaksa. Kalau lu ngejalanin terpaksa yang ada ujung-ujungnya selingkuh, ya kan? Terus lu memercikan api jatuhnya. Lebih baik ngomong aja fair. Karena menurut gue, walaupun komunikasi lu nggak bagus sama pasangan, tapi kalau lu udah jujur, dia bakal appreciate sama lu sebenarnya. Nah itu dia yang kurang dari, ya maksudnya banyak pasangan yang dia gonta-ganti pacar sih ya, memang karena komunikasinya yang jelek dan juga sebenarnya trust sih sebenarnya. Nah, gue potong dikit boleh nggak? Tadi lu bilang banyak orang yang gonta-ganti pacar. Kalau gue malah lebih baik, ya udah gue HTS atau FWB sama perempuan. Jadi ini benefit lagi nih. Enggak, gue enggak berpikir benefit. Daripada gue pacaran sama si Atus cuman banyakin mantan di dunia ini, ya kan, lebih baik ya udah gue mainnya begitu tanpa punya hubungan, walaupun sebenarnya itu salah. Tapi seenggaknya kalau misalkan gue pacaran terus gonta-ganti pasangan, ya kan, menurut gue lu apa sih achievementnya? Ya, Nggak ada kan? Iya maksudnya nggak dapat emblem apa-apa gitu. Ya lebih baik, ya ini pandangan gue FWB atau gue HTS, sama-sama dapat perhatian juga sama-sama kayak pacar, tapi cuman bedanya ya sebenarnya bisa dibilang gak ada bedanya ya. Ini guys, ini cuma sharing aja, jadi kalian nggak boleh, ini ya gimana cara kalian menyikapinya aja sih. Ini butuh apa namanya, konteks ini nih, episode ini tuh butuh kedewasaan untuk menyikapi satu cerita gitu kan. Lo kalau pasti di satu cerita tuh ada sisi positif dan sisi negatifnya gitu. Lo ambil sisi positifnya, negatifnya jangan diikutin gitu loh. Karena karena di satu cerita tuh kan pasti ada intisari yang bisa kita ambil gitu loh. Ada pengalaman yang bisa, oh ternyata kalau misalkan gue kayak gini ntar resikonya seperti ini gitu kan. Kalau gue ngambil jalan ini resikonya seperti itu. Nah ini jadi gue saranin buat kalian yang dengerin karena dia terlalu eksplisit. Jadi kita perlu kedewasaan untuk menyikapi satu cerita gitu. Dan gue mah satu aja ini mah, lu jangan ikutin gitu. Jangan men, karena menurut gue buruk sih. Sebenarnya ini buruk. Juga gak buruk-buruk banget Bray. Tapi ya bisa balik lagi ke lu menyikapinya gimana. Ambil pandangan sisinya. Kalau lu berpikir objektif sih, subjektif sih lu pasti pikirnya ini buruk. Iya benar. Tapi kalau berpikirnya objektif, lu kan bisa ngeliat dari sisi baiknya, jangan dari sisi buruknya, walaupun hal ini buruk. Itu ya, kalaupun dilahirkan gua nggak mau FWB juga sebenarnya nggak mau, cuman kalau gue lebih pikir gini, lebih baik gue kayak gitu ya. FWB-nya ini kan dalam artian gue sama-sama nggak terpaksa. Sama-sama mau, dia mau, gue mau, ya udah kita ayo jalan lanjutin. Kalau misalkan gue mau tapi dia nggak mau, ya udah, gue nggak akan mempertanyakan hal ini lagi. Contohnya kayak gue tadi bilang, gue punya pacar, ya kan, pacar gue banyak ngewe, tapi nggak mau. Ya udah gue nggak akan minta itu lagi. Iya maksudnya jangan dipaksa ya. Daripada dipaksa jadi sebuah apa ya, hal yang nggak menyenangkan, lebih baik ya lu nggak usah mengungkapkan itu lagi. Itu jadi nggak nyaman di satu sisi sih kalau menurut gua. Tuh, jadi
mau lo hubungan serius, mau lo FWB, mau itu HTS, apapun itu namanya, kalau lo menjalin hubungannya itu dalam keadaan terpaksa, lebih baik lo jangan terusin. Percuma. Tuh, menurut gua. Jadi, ya dari percuma itu ya, sebenarnya lo bakal harusnya berpikir, apa yang pengen lu cari lagi sih? Ini udah percuma buat dijalanin hal-hal kayak gini. Lebih baik ya udah ludahin gitu aja. Sesuatu yang dipaksakan tuh nggak baik, men. Iya, sesuatu yang dipaksakan emang bener-bener nggak baik. Cuman kalau misalkan di satu sisi kita mau memperbaiki, gimana tuh? Memperbaiki gimana nih? Maksudnya di dalam satu sisi itu kita masih bisa berpikir gini, ini masih ada celah nih buat ngeperbaikin ini nih, dengan cara kita seperti ya, dengan cara ya kita harus gini mau nggak gitu? Oh bagus. Jadi kalau misalnya lu mikirnya kayak gitu, menurut gue bagus. Karena apa? Lu jatuh nih ke dalam jurang, lu ditolongin sama orang, lu berterima kasih kali. Ya kan? Nah, ketika lu berterima kasih, pasti kan dari situ lu bakal muncul komitmen ya kan? Yuk kita jalan bareng yuk. Nggak mungkin gue jalan duluan, lu di belakang gue. Ya udah kita jalan bareng biar kita bisa seirama. Berarti kan jatuhnya lu mengangkat derajat orang itu kembali dong. Nah, kayak gitu menurut gue. Bapaknya pujangga banget anjir. Bukan pujangga, justru gue malah gue punya pemikiran gini.